Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Untuk praktikum histopatologi, topiknya pada minggu ini adalah mengenai sistem lokomosi, ya, untuk tulang dan otot. Ada 3 preparat. Preparat pertama itu saya akan jelaskan mengenai leukocytozoon myositis, ya. Eh, Kelainannya semuanya pada otot, dan kita akan temukan adanya kista pada otot yang disertai reaksi peradangan. Kistanya seperti dibaca di sini berisi eritrosit, dikitari oleh sel-sel limfosit, dan ada sel raksasa serta makrofag. Sel raksasa yang dilihat sel raksasa tipe benda asing yang intinya banyak, tidak tersusun peraturan, dan tentunya adanya kista pada otot ini akan menyebabkan kerusakan di jaringan sekitarnya. Kerusakan sekitarnya seperti nekrosa otot, peradangan pada lemak di otot, ya. Tentunya juga peradangan peradangan di sekitar otot yang kita sebut miositis, dan karena kista ini menyebabkan peradangan kronis, kita akan temukan juga jaringan ikat yang mengelilingi kista tersebut. Kita lihat saja langsung untuk slide-nya. Ya, berikut slide-nya untuk leukositozoonosis. Jadi saya pakai virtual slide. Di sini otot dada dari ayam. Kalau Anda lihat bagian pewarnaannya pink, merah muda, tapi Anda bisa lihat ada bagian yang lebih pucat seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan bahkan juga ada bagian yang seperti ini. Jadi bulatan, Anda bisa lihat bulatannya warna merah. Di sini juga sama. Nah, fokuskan ke bagian-bagian tersebut. Lihat dengan pembesaran kecil dahulu. Kebetulan ini adalah hasil scan slide-nya. Lihat bagian seperti ini, atau Anda bisa gunakan pewarnaan 2x4x bagian seperti ini. Ini pembesaran 4 kali. Ya, ini adalah bagian yang akan jadi perhatian dan kita lihat pada saat praktikum. Ini adalah kista yang dimaksud, dan Anda bisa lihat jaringan di sekitar kista ini beda dengan jaringan otot normal. Jadi kita bisa temukan nanti dengan melihat lebih jauh adanya hiperemia, nekrosis otot, miositis, dan juga jaringan ikat dan sebagainya. Ya. Nah, di sini misalnya sebelah kiri Anda bisa lihat lemak di antara serabut otot, ya, lemak intermuskular yang dikelilingi oleh daerah yang seperti ini. Nanti kita lihat itu apa. Ya, saya akan langsung besarkan saja bagian ini. Kita lihat langsung pembesaran 10 kali. Nah, di bagian dengan kista ini kita sebut dengan skizon, atau karena ukurannya besar kita sebut megaloskizon, salah satu tahap perkembangan dari leukositozoon yang di dalam jaringan. Nah, ini kistanya. Kita lihat lagi pembesaran lebih besar 20 kali. Kistanya sendiri atau terdiri dari kumpulan megaloskizon. Megaloskizon seperti ini. Ini adalah dinding dari megaloskizonnya, seperti tali berwarna merah. Ya. Banyak dari bagian megaloskizon ini sudah pecah dan disertai perdarahan. Jadi yang Anda lihat bagian merah ini kemungkinan perdarahan. Kita lihat dengan pembesaran 40 kali nanti. Dan bagian ini juga adalah bagian dari megaloskizon yang belum pecah. Megaloskizon ini biasanya di dalamnya ada sporozoid atau mungkin merozoid yang menjadi stadium infektif dan membentuk stadium dewasa nanti di eritrosit. Kita perbesar. Nah, ini dinding dari megaloskizonnya. Isinya tadi adalah sporozoidnya. Dan tentunya si megaloskizon ini menginvasi jaringan sekitarnya dan menyebabkan perdarahan. Jadi kalau Anda lihat bahkan di dalam megaloskizonnya sendiri, saya tarik ke sini pembesarannya.
ada bagian yang merah-merah seperti dengan inti. Nah, ini adalah eritrosit. Ingat bahwa inti sel dari eritrosit unggas itu terlihat. Ya, beda sama mamalia. Mamalia kan inti selnya tidak ada di eritrosit, tapi di sini inti selnya terlihat. Isinya adalah bentar, saya kecilkan dulu. Perdarahan. Kemudian Anda bisa lihat bagian dari sporozoid, merozoidnya di dalam. Ini yang seperti ini, yang bulat-bulat intinya. Sitoplasmanya merah muda, bukan merah terang. Dan kemudian ada beberapa megalosigit yang sudah pecah akan menginduksi reaksi peradangan. Jadi makanya Anda akan lihat sel-sel yang intinya banyak seperti ini. Saya tarik saja ke sini. Sel-sel yang intinya banyak seperti ini yang menandakan sel raksasa atau giant cell, sel raksasa tipe benda asing. Inti selnya banyak. Dan bahkan ini ada sel raksasa tipe benda asing juga yang dia sedang memfagositosis dinding dari skizot. Nah, perlu diingat bahwa sel raksasa tipe benda asing ini adalah kumpulan dari beberapa makrofag. Jadi kalau Anda lihat nih, ini sel-sel makrofag juga terlihat, dan sel makrofag ini nanti bisa membentuk sel raksasa tipe benda asing seperti ini. Nah, itu pertama. Kemudian kita lihat jaringan sekitarnya, kita lihat pakai pembesaran 10-20 kali mungkin. Oke. Nah, gen sekitarnya, selain Anda lihat sel raksasa tadi makrofag, Anda temukan juga sel radang yang lain seperti limfosit. Anda bisa lihat ini adalah serabut otot yang normal. Ya, kalau saya besarkan dekat serabut otot yang normal ini, Anda bisa juga temukan serabut otot seperti ini. Ya, serabut otot seperti ini saya dekatkan dan besaran besar. Ya, ini serabut otot normal, ini serabut otot yang mengalami nekrosis otot. Ya, serabut otot mengalami nekrosis, Anda tidak temukan lagi ada inti sel, atau inti selnya sudah pecah seperti ini. Kariolisis, karioreksis ditemukan. Ingat, itu ciri nekrosis. Nah, kemudian di sini Anda bisa lihat ada serabut-serabut seperti ini. Ya, serabut-serabut seperti ini. Saya pakai pembesaran kecil saja. Nih, serabut-serabut seperti ini. Nah, bagian serabut-serabut seperti ini yang sebetulnya menandakan adanya jaringan ikat atau fibrosis. Tentunya ya bercampur juga dengan sel-sel radang. Ya. Nah, di sini karena peradangannya di sekitar otot, ya, bahkan peradangannya sendiri mengganti jaringan otot yang normal, yaitu makanya kita sebut sebagai miositis. Dan bahkan di sini ini adalah sel-sel lemak dengan peradangan di sekitarnya. Tipe sel radangnya sama seperti yang Anda lihat di sekitar kistanya tadi. Nah, ini yang menandakan adanya peradangan pada lemak yang kita sebut dengan steatitis. Oh ya, sedikit tambahan saja. Pada saat praktikum, mahasiswa suka tertukar sel-sel raksasa itu adalah seperti ini. Ya, padahal kalau kita lihat ini, kalau kita lihat sel-selnya sitoplasmanya merah, kemudian punya inti sel. Sel ini sebenarnya adalah sel eritrosit yang letaknya di dalam pembuluh darah. Ya, ini menandakan adanya hiperemia, kongesti pada daerah yang ada kistanya. Jadi jangan tertukar dengan sel raksasa ya. Beberapa mahasiswa banyak yang tertukar bentukan seperti dengan sel raksasa. Ini kebetulan pembuluh darahnya besar, tapi kalau Anda lihat di daerah ini, nih misalnya seperti ini nih, ada yang pembuluh darahnya lebih kecil. Ya, ini yang suka dikelirukan dengan sel raksasa. Oke, saya rasa itu untuk leukositozoon. Kita akan lanjut dengan
preparat berikutnya. Baik, preparat berikutnya adalah miopati, asalnya dari eh, miopati dari otot daerah punggung di sapi. Gambarannya tidak rumit, tapi kita kenal dulu namanya miopati. Mio otot, pati itu adalah kerusakan otot yang berkaitan dengan kerusakan otot, artinya degenerasi, nekrosis yang non radang. Jadi sel-sel inflamasinya minimal. Ada tapi minimal. Ya, kalau miositis ya diperantarai reaksi radang. Sel radangnya bakal dominan cukup banyak. Kalau miopati bukan diperantarai oleh peradangan. Ini miopati yang di sini penyebabnya adalah defisiensi, terutama defisiensi vitamin E dan selenium. Kelainan yang akan kita temukan pertama, sebelum kita ngomong bisa kelainan, kita kenali dulu serabut otot. Serabut otot harusnya bergaris ya, striated, dan pada bagian otot yang abnormal kita akan lihat warnanya lebih pucat. Yang tidak normal tuh warnanya lebih pucat, dan bahkan Anda bisa temukan tidak ada inti selnya yang menandakan kita sebut sebetulnya sebagai nekrosis Zenker. Memang pada beberapa bagian yang warnanya sangat pucat tersebut, ada beberapa masih ada inti selnya, inti sel normalnya. Nah, itu lebih cocok kita sebut degenerasi Zenker. Tetapi banyak bagian yang betul-betul warnanya pucat karena protein otot yang menentukan warna atau mioglobinnya sudah keluar, ya, yang menandakan adanya nekrosis. Kemudian kita akan temukan juga daerah-daerah yang serabut ototnya sudah menghilang, ya, tapi tidak sepucat daerah nekrosis Zenker. Warnanya pink, serabutnya menghilang, ya, pada serabut otot tertentu, dan intinya kita lihat masih ada beberapa. Nah, ini yang kita sebut dengan degenerasi hialin. Jadi degenerasi hialin ini sebetulnya adalah tahapan degenerasi sebelum menjadi nekrosis Zenker. Oke, kita akan temukan nanti. Dan tentunya otot adalah jaringan yang cepat membelah, beregenerasi. Kita akan temukan inti-inti otot baru yang bentuknya seperti barisan inti sel otot, ya. Cukup sederhana memang. Kita akan lihat seperti apa gambarannya di virtual slide atau di preparatnya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk slide, ya. Ini adalah slide-nya untuk miopati, dua bagian, ada yang mana saja. Oke. Nah, di sini Anda bisa lihat dengan pembesaran saya langsung 4 kali. Anda bisa lihat bagian yang pucat, kemudian Anda bisa lihat bagian yang pink, tapi kalau Anda lihat serabut-serabut tidak terlalu terlihat. Saya pakai pembesaran 10 kali, bisa kita lihat bagian ini. Nah, bagian ini misalnya. Ya, bagian ini. Saya besarkan saja, lihat bagian ini. Ini adalah bagian serabut otot yang normal. Serabutnya masih terlihat, inti sel di pinggir nya masih terlihat, tapi lihat bagian ini. Inti sel terlihat, tetapi serabutnya sudah hilang. Ya, tipe striated, tipe luriknya sudah hilang. Nah, ini menandakan adanya degenerasi hialin. Selnya masih hidup, tetapi sudah mulai mengalami kerusakan pada sitoplasma. Ya, kemudian kalau saya geser lagi ke dekat sini, ada bagian yang pucat, ya. Kita besarkan. Nah, bagian yang pucat ini Anda bisa lihat pucat, dan kemudian inti selnya tidak terlihat sama sekali. Nah, bagian yang kita sebut dengan mengalami nekrosis Zenker. Walaupun di bagian yang pucat ini terkadang di beberapa lokasi kita masih temukan adanya sisa-sisa inti sel, ya, tapi sering pada bagian yang pucat seperti ini seperti ini nih, lihat masih ada sedikit inti sel tersisa, tapi lebih banyak sama sekali tidak ada inti selnya, menandakan adanya kariolisis pada jaringan otot ini yang menandakan adanya nekrosis Zenker, ya.
Dan di dekat sini ada, nah maaf, tidak sengaja terpindah. Di dekat sini Anda bisa lihat ada barisan inti sel seperti ini. Ya, ini menandakan inti sel otot baru yang inti sel otot yang baru terbentuk. Nah, ini menandakan adanya regenerasi otot. Oke. Mudah untuk kita temukan di banyak lokasi. Dan nah, ini dari tadi hialinisasi dan sebagainya kita bisa kenali dengan mudah. Nah, ini juga daerah nekrosis. Antara daerah nekrosis dengan degenerasi hialin bisa saja bercampur di lokasi yang sama, ya, di serabut otot yang sama. Nah, seperti ini nih daerah degenerasi hialin. Oke, mungkin itu untuk miopati tidak terlalu rumit. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya akan langsung ke preparat berikutnya. Baik, preparat berikutnya adalah kasus yang kita sebut tenosinovitis. Ini dari kasus di tikus. Tikusnya di bagian sendi pahanya membesar, isinya begitu disayat banyak cairan keluar, cairannya keruh. Ini skemanya dari kasusnya. Pertama, Anda kenali dulu yang mana tulang-tulangnya, mana os femur, mana os tibia. Os femur tentunya di dekatnya Anda akan temukan os patella. Di patella ini nanti akan ada tendon, ya, ada tendonnya yang menempel pada tulang, tendon. Oke. Nah, kelainan utama pada kasus tenosinovitis ini pertama adalah pada sendinya. Jadi di antara os femur dan os tibia ada sendi. Nah, sendinya masih ada isinya lemak, itu normal, tapi berisi juga sel-sel radang, ya, berisi sel-sel radang. Dan karena pengadangan pada tendon akan ada pengikisan dari tulang rawan di sendinya yang kita sebut dengan osteokondrosis. Jadi bagian tulang rawan sendinya akan ada bagian yang tidak rata. Oke. Sel radang di dalamnya limfosit dan makrofag. Selain itu, pada tenosinovitis juga disertai oleh peradangan pada tendon atau kita sebut tendinitis. Jadi kita cari os patella dengan tendon, di bawahnya akan kita temukan banyak sel radang. Ya, oke. Kita akan lihat langsung saja untuk Oke, baik, ini adalah slide virtualnya. Jadi kalau Anda lihat, ya, ini sebenarnya ada dua tulang, tulang ini dan ini. Ini sebenarnya tulang femurnya, ini tulang tibianya, dan ini adalah patelanya. Ya, ini adalah patelanya, dan tentunya ini adalah bagian tendon dari patella tersebut. Ya, ini tendon nempel sampai ke bagian tulang. Kita lihat fokus kita adalah di sendinya, jadi di antara tulang femur dan tibia, ya, ini adalah persendian, dan kita fokuskan di bagian ini, ya. Oke. Oh ya, bagian ini adalah bagian sumsum tulang nanti, ya. Ini lempeng pertumbuhan, sumsum tulang, ini lempeng pertumbuhan, sumsum tulang. Nah, nanti kalau di dalam sumsum tulang jangan aneh Anda lihat banyak sel leukosit, ya, karena memang sumsum tulang membentuk sel leukosit dan eritrosit. Fokus kita adalah di persendian. Oke, saya akan besarkan pembesaran 4 kali di sini di persendian. Nah, sederhana saja di persendiannya. Anda bisa lihat nih kumpulan sel radang yang warna ungu ini di dalam sendi. Kemudian seperti saya katakan ada erosi dari tulang rawan. Ini adalah daerah peradangan, ya, dengan eksudat radang, dan ini adalah daerah yang mengalami erosi. Saya besarkan saja, yang kita sebut dengan osteokondrosis. Bagian ini pun sama, ini tulang rawannya. Nah, ini tulang rawannya. Di sini Anda akan lihat bagian tulang rawan yang tidak rata karena mengalami yang kita sebut osteokondrosis. Kita lihat nih pakai pembesaran kecil, ya. Nih, osteokondrosis di bagian ini dan juga bagian ini.
ya, erosi tulang rawan akibat peradangan. Ya, nah sel radang ada di dalam sini. Saya besarkan, tuh Anda bisa lihat jenis sel radangnya. Tentunya lebih jelas kelihatan ya, bisa Anda lihat di sini. Saya pakai pembesarannya biar lebih jelas terlihat dari anak Anda. Lihat, makrofag, dan tentunya sel plasma. Ya, dan Anda juga bisa temukan sel-sel radang yang lain, misalnya seperti limfosit. Ya, itu yang menandakan adanya artritis. Oke, mudah ya, cuma jangan ketukar dengan sisi sebelah sini. Sebentar, saya kecilin dulu loopnya. Sisi sebelah sini adalah sumsum tulang. Sumsum tulang penuh berisi eritrosit dan leukosit. Jangan dikira ini sebagai peradangan ya. Peradangannya di antara persendian. Bisa kita kenali dengan adanya tadi osteokondrosis dan tumpukan sel radang di dalam persendiannya. Oke, sederhana ya. Oke, kita geser sedikit bagian ini. Ini adalah tulang patella. Ini adalah tendon patelanya. Nah, tendosinovitis itu artinya adalah kombinasi antara tendinitis dan sinovitis. Kita bisa lihat di bagian ini. Ini sel radang di bawah tendonnya. Ini yang mencirikan adanya tendinitis. Ya, saya besarkan. Nah, Anda bisa lihat di daerah ini. Yang pink seperti serabut ini adalah kemungkinan fibrin, ya, serabut fibrin. Dan tentunya Anda bisa temukan nih sel-sel radangnya. Cuma mungkin scan virtual slide ini memang kurang bagus di bagian ini. Nah, di sini Anda bisa lihat berbagai macam sel radang yang saya maksud. Makrofag, ya, limfosit, dan bahkan Anda temukan nih apa? Neutrofil. Ya. Ini nih daerah tendinitisnya. Jadi gabungan antara tendinitis dan sinovitis itu yang kita sebut tenosinovitis. Oke, mungkin itu saja untuk part kali ini, cukup sederhana. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan kepada saya. Good luck dan sampai ketemu di praktikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.